Salam Pramuka. Kali ini kita akan membahas tentang seorang pramuka dapat membuat dan menerjemahkan sandi. Sandi. Kata sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia. Sandi ialah kode rahasia di mana kerahasiaannya hanya diketahui oleh sekelompok orang saja. Dalam kegiatan pramuka, sandi dipergunakan pada saat berkemah atau melakukan pengembaraan, supaya dapat melatih diri untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi. Adanya sandi ini tidak lain sebagai alat komunikasi rahasia. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, rahasia maupun tidak, dan tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini juga berlaku di dunia kepramukaan. Dunia kepramukaan mengenal suatu komunikasi dengan menggunakan sandi pramuka. Sandi di dalam dunia kepramukaan sudah digunakan sebagai media pembelajaran bagi para anggota pramuka golongan siaga, penggalang, penegak maupun pandega. Sandi tidak hanya digunakan dalam pramuka saja, namun sandi ini juga dipakai oleh dunia militer dan kepolisian untuk keperluan-keperluan tertentu. Ada banyak macam sandi yang digunakan untuk mengirim pesan rahasia. Seorang pramuka sudah semestinya mengenal beberapa sandi, mampu membuat sandi berdasarkan rumus atau kata kunci yang sudah dipelajari, dan menerjemahkan sandi. Berikut adalah beberapa contoh sandi. Pertama, sandi jam. Sandi jam merupakan sandi pramuka yang menggunakan tanda waktu untuk tujuan komunikasinya. Misalnya, untuk menunjukkan huruf A digunakan pukul 06.00. Maka jika beda waktu yang digunakan adalah 5 menit, pukul 6.05 adalah akan menunjukkan huruf B. Beda waktu yang digunakan yang dapat kamu buat menjadi 15 menit, 20 menit, 25 menit, dan sampai seterusnya. Dalam sandi jam, pembuat sandi yang menentukan waktu awal dan intervalnya. Interval waktu tidak selalu dinyatakan secara langsung, tapi bisa melalui kata kunci. Misalnya pertemuan pertama diadakan pukul 08.00, lalu pukul 08.05, dan lanjut kembali pukul 08.10. Dari kalimat tersebut, kamu tentu tahu kan berapa interval waktunya, yakni 5 menit, dan pukul 08.00 menjadi waktu awal atau huruf A. Sehingga dapat kita gambarkan sandi jamnya adalah huruf A 8.00, B 8.05, C 8.10, dan seterusnya sampai huruf Z pukul 10.05 dengan interval 5 menit. Berikut contoh soal atau kalimat menggunakan sandi jam. Petunjuknya adalah pertemuan pertama diadakan pukul 8.00, lalu pukul 8.05, dan lanjut kembali pukul 8.10. Berarti interval dari 8.00 sampai 08.05 adalah 5 menit. Sedangkan sandi yang dikirimkan atau dipesankan yakni 8.00, 8.50, 9.40, 8.10, 8.40, 9.05, 9.35, 8.00, 8.50, 8.00, 9.00, dan 9.40. Sehingga apabila kita terjemahkan berdasarkan kode dari sandi jam dengan interval 5 menit, kita dapati artinya aku cinta kamu. 8.00 berarti dia di huruf A, 8.50 berarti di huruf K, kemudian 9.40 berarti di huruf U, kemudian 8.10 berarti di huruf C, 8.40 berarti di huruf I, kemudian 9.05 berarti di huruf N, 9.35 di huruf T, kemudian 8.00 di huruf A, dan seterusnya. Contoh berikutnya adalah sandi rumput. Sandi rumput adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca yang dibuat berdasarkan prinsip kode Morse. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada cara penulisan, di mana titik dan garis pada kode Morse diganti dengan rumput kecil dan rumput besar.
Contoh pada abjad A, kode Morsenya adalah titik strip. Sedangkan pada sandi rumput dikodekan dengan rumput kecil dan rumput besar. Rumput kecil mewakili tanda titik dan rumput besar mewakili tanda strip. Berikutnya, abjad B pada kursi Morse adalah strip titik titik titik. Sedangkan pada tanda sandi rumput adalah rumput besar, rumput kecil, kecil, dan kecil. Pemisahan antar huruf menggunakan tanda underscore atau garis bawah. Sedangkan pemisahan antar kata menggunakan tanda spasi. Berikut adalah gambaran sandi rumput berdasarkan sandi Morse. Sekarang kita masuk ke contoh kalimat. Berikut adalah gambaran sandi rumput atau kalimat menggunakan sandi rumput. Tanda rumput besar, kecil, kecil, kecil. Ini sama dengan huruf B. Kalau pada sandi Morse, dia adalah strip titik titik titik. Kemudian tanda rumput kecil 1 berarti di huruf E atau tanda titik pada sandi Morse. Kemudian rumput kecil, besar, kecil, kecil berarti dia di huruf L. Kemudian rumput besar, besar, besar berarti di huruf O. Kemudian rumput besar, kecil, besar berarti dia di huruf K. Antar huruf diberikan pembatas yakni tanda underscore atau garis bawah. Sedangkan antar kata diberikan tanda spasi ya atau tidak disambung. Dari contoh kalimat ini kita dapati secara seluruhan yaitu artinya adalah belok kiri, belok kiri. Contoh berikutnya, tanda rumput kecil besar. Kecil besar berarti ini adalah huruf A ya, titik strip. Kemudian rumput kecil besar besar berarti dia di huruf W. Kemudian rumput kecil besar di huruf A. Kemudian kecil 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 berarti dia di huruf S ya, dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya kita akan dapati arti dari pesan rahasia ini adalah awas lubang. Awas lubang. Contoh berikutnya sandi Napoleon. Sandi Napoleon merupakan sandi yang penulisan hurufnya zigzag. Cara membacanya adalah dari atas ke bawah, lalu ke atas, lalu ke bawah, dan seterusnya. Berikut adalah contoh sandi Napoleon. Untuk mengetahui kalimat dari beberapa huruf tersebut, kita baca dari atas ke bawah, atas, bawah, atas, bawah, dan seterusnya. Sehingga ketika kita buat garis atas bawah, kita akan dapati bacanya adalah praja, muda, karena, tetap semangat ya. Contoh sandi berikutnya adalah sandi Arab. Sandi Arab merupakan sandi yang penulisan huruf dan kalimatnya dari belakang. Cara membacanya adalah dari huruf paling akhir. Misalnya, aku cinta pramuka. Jika ditulis menggunakan sandi Arab menjadi AKUMARP ATNICUKA. Untuk membacanya dibaca dari belakang. Aku cinta pramuka. Sekarang saatnya kita tes pengetahuan dari apa yang telah kita pelajari tadi. Coba terjemahkan sandi berikut. Sandi berikut adalah sandi Arab dengan urutan huruf HAREYNEMNAGNAJ. Berikutnya, buatlah sebuah kalimat menggunakan sandi rumput. Berikutnya, buatlah sebuah kalimat menggunakan sandi jam. Intervalnya bebas. Berikutnya, buatlah sebuah kalimat menggunakan sandi Napoleon. Selanjutnya,
Tulislah dasar Dharma Pramuka menggunakan beberapa macam sandi. Praktekkan di depan pembinamu. Perbanyaklah latihan, karena semakin banyak berlatih, maka akan semakin mahir. Sebelum kita tutup, kita refleksi sejenak. Anggota Pramuka tak akan pernah mengenal kata menyerah. Pramuka senantiasa berjuang hingga titik darah penghabisan. Tetap semangat. See you next time. Salam Pramuka.